Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Mutira Irawan dari kelas B dengan NIM 4012411062. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keempat buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baiklah, di sini buku yang pertama yaitu Hukum Orang, mengatur tentang status hukum individu seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Yang kedua, Hukum Benda, mengatur tentang hak kepemilikan dan penguasaan benda. Yang ketiga, Hukum Perikatan, mengatur tentang perjanjian dan perikatan yang timbul dari perjanjian. Yang terakhir, keempat, Hukum Pembuktian dan daluarsa, mengatur tentang cara pembuktian hak dan kewajiban serta batas waktu penuntutan hak. Pentingnya KUH-PER. KUH-PER memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. KUH-PER menjadi dasar hukum dalam berbagai bidang, yaitu hukum keluarga, hukum waris, hukum kontrak, dan yang terakhir yaitu hukum bisnis. KUH-PER merupakan kodifikasi hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Sumber utama KUH-PER adalah BW yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda. KUH-PER mengatur hubungan hukum antar individu dalam masyarakat, termasuk hak dan kewajiban mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keempat buku tersebut, yaitu buku 1, mengatur kedudukan hukum individu, status hukum, dan membagi kategori orang dalam hukum. Ini mencakup aturan mengenai orang pribadi, misalnya hak-hak individu, status kewarganegaraan, pengaturan hak-hak keluarga seperti pernikahan, warisan, dan hak-hak anak, status hukum seperti perwalian atau pengampuan. Secara keseluruhan, buku 1 KUH-PER bertujuan untuk mengatur hubungan hukum antar individu dalam masyarakat, termasuk pengaturan hak asasi manusia dan kewajiban perdata. Selanjutnya, buku kedua yaitu Hukum Benda. Buku ini fokus pada benda sebagai objek hak manusia dan hak-hak kebendaan. Benda dalam konteks ini memiliki arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang. Buku ini menetapkan prinsip-prinsip dasar tentang kepemilikan, penguasaan, dan cara-cara memperoleh atas benda. Hak-hak kebendaan. Buku ini menjelaskan berbagai jenis hak-hak kebendaan, seperti hak milik, hak guna, hak usaha, dan hak bangunan, dan yang terakhir hak tanggungan. Hak-hak ini memberikan wewenang kepada seseorang untuk menguasai dan memanfaatkan benda tertentu. Buku ketiga adalah Perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sumber perikatan. Perikatan dapat timbul dari perjanjian kontrak. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana suatu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melakukan atau melakukan tindakan sesuatu. Contoh, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam. Undang-undang. Perikatan dapat timbul karena ketentuan undang-undang tanpa adanya perjanjian antara para pihak. Contoh, perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum, perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain tanpa persetujuan. Buku ketiga KUH Perdata mengatur berbagai aspek perikatan, antara lain syarat sahnya perjanjian, macam-macam perikatan, akibat perikatan, dan yang terakhir, hapusnya perikatan. Oke, buku yang terakhir yaitu buku keempat, Pembuktian dan daluarsa. Pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan dalam suatu perkara perdata. Buku ini mengatur prinsip-prinsip tentang pembuktian dan alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti yang masuk dalam KUH Perdata yaitu surat atau dokumen tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Kesaksian, keterangan yang diberikan oleh saksi di bawah sumpah. Persangkaan, kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta yang ada. Pengakuan, pernyataan dari salah satu pihak yang mengakui kebenaran sesuatu peristiwa. Yang terakhir, sumpah, pernyataan yang diucapkan di hadapan hakim dengan menyebut nama Tuhan. Baiklah, yang kedua ada daluarsa. Daluarsa adalah
lewatnya waktu yang menyebabkan hilangnya hak untuk mengajukan tuntutan hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah tuntutan yang diajukan terlalu lama. Baiklah, sekian video pembelajaran hukum perdata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.